Hari setelah kiamat keheningan yang tidak pernah dikenal alam. Tidak ada yang pernah membayangkan bagaimana rasanya dunia setelah semua dunia lenyap. Setelah langit terbelah, gunung-gunung diangkat tinggi dan dihancurkan. Setelah laut meluap dan kemudian mengering seperti kain tua. Setelah semua suara, teriakan manusia, gemuruh bumi, dan bisikan angin lenyap dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah keheningan, jenis keheningan yang bahkan ruang hampa tidak pernah memilikinya. Keheningan yang bukan karena tidak ada suara, tetapi karena segala sesuatu yang mampu menghasilkan suara sudah tidak ada lagi. Pada keadaan inilah sebuah kesadaran muncul. Bukan kesadaran manusia, bukan pula makhluk apapun yang pernah hidup di bumi, melainkan kesadaran tentang akhir yang telah menjadi awal baru. Kebangkitan, tidak ada yang dapat mendeskripsikan bagaimana rasanya dibangkitkan setelah mati. Tidak ada bahasa manusia yang mampu menampung pengalaman itu, karena bahasa diciptakan untuk menggambarkan kehidupan, bukan kebangkitan. Bumi yang dahulu berisi kuburan dan tulang belulang, kini telah rata. Tidak ada tanda bekas pemakaman, tidak ada nisan, tidak ada tanah. Semua datar, benar-benar datar, seperti lembaran putih yang disiapkan untuk ditulisi. Di atas dataran luas itu manusia bangkit dalam jumlah tak terhitung. Masing-masing muncul secara tiba-tiba, seakan ditarik dari ketiadaan. Mereka tidak bangun dengan tubuh hancur seperti saat meninggal. Tubuh mereka sempurna, lengkap dan tanpa cacat. Namun ada sesuatu yang hilang, kebebasan. Mereka hanya bisa berdiri, memandang, menunggu dan bertanya tanpa suara. Di kejauhan langit berkumpul menjadi satu titik cahaya. Cahaya itu bukan seperti matahari, bukan pula bintang. Cahaya itu seperti kesadaran. Ia tahu apa yang dilihatnya. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Dan manusia merasakan bahwa momen penentuan telah tiba. Dule. Hari itu tanpa bayang-bayang. Hari setelah kiamat bukanlah hari pada pengertian manusia. Tidak ada matahari untuk terbit dan tenggelam. Tidak ada bulan yang memberi fase. Tidak ada pergantian waktu. Semuanya terasa seperti satu momen yang memanjang tanpa akhir. Yang paling mencolok adalah tidak ada bayang-bayang. Setiap manusia berdiri dalam cahaya yang tidak diketahui sumbernya, tetapi cahaya itu tidak menimbulkan bayangan. Hal ini membuat manusia merasa telanjang, bukan secara fisik, melainkan secara batin. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tidak ada rahasia yang bisa diselipkan di balik gelap. Semuanya terbuka. Mereka menatap satu sama lain, orang tua, anak kecil, yang beriman, yang kafir, yang sombong, yang pemalu, para pemimpin, para pengikut, para ilmuwan, para fakir, dan mereka yang selama hidup tidak dikenal siapapun. Semuanya sama. Tidak ada jabatan, tidak ada pangkat, tidak ada perhiasan, tidak ada alat untuk melindungi diri. Dada mereka bergetar, bukan karena takut pada sesuatu yang terlihat, tetapi pada sesuatu yang dengan pasti sedang mendekat. 3. Ketika langit menjadi jalan langit yang telah hancur pada hari kiamat, kini bukan lagi langit. Ia telah menjadi sesuatu yang seperti hamparan tak berbatas, tanpa warna, tanpa arah, tanpa awan. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara yang tidak pernah terdengar sebelumnya, namun semua manusia memahami artinya. Suara itu bukan seperti gemuruh, bukan pula seperti teriakan. Ia seperti gabungan antara perintah dan pengumuman. Suara itu berkata, kumpulkan mereka. Dan seketika itu pula dunia yang luas menyempit menjadi satu titik tempat berkumpul. Manusia yang jumlahnya tidak terhitung itu bergerak, bukan dengan berjalan, tetapi ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dalam sekejap, semua makhluk yang pernah hidup berdiri pada satu tempat luas yang disebut padang mahsyar. Namun padang itu bukan tanah. Ia seperti permukaan yang tidak dapat disebut keras maupun lembut. Permukaan yang tidak memiliki warna pasti. Manusia berdiri di atasnya tanpa merasa berat. Pada saat itu mereka sadar, jalan kini bukan lagi di bawah mereka, tapi di atas sana, di langit, tempat makhluk-makhluk lain melintas seperti cahaya panjang. 4. Makhluk yang tidak pernah dilihat sebelum manusia diadili, mereka menyaksikan sesuatu yang tidak pernah disaksikan selama hidup. Makhluk-makhluk dari alam lain yang selama ini hanya disebut dalam kitab, dalam doa, dalam cerita para nabi.
Mereka melihat para malaikat berdatangan. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan rupa mereka, karena mereka tidak memiliki rupa yang tetap. Mereka terlihat seperti cahaya yang padat, seperti angin yang memiliki bentuk, seperti kekuatan yang menampakkan diri dalam wujud yang bisa dipahami manusia. Yang paling besar di antaranya adalah malaikat yang memegang buku catatan amal, yang membawa lembaran-lembaran besar berisi rekaman kehidupan manusia. Lembaran itu tidak terbuat dari kertas, bukan dari cahaya, bukan dari logam. Ia terbuat dari sesuatu yang hanya dikenal oleh Tuhan. Malaikat-malaikat itu berdiri membentuk jalur panjang, seperti koridor raksasa. Dan manusia tahu, mereka akan melewati jalur itu satu persatu. Ketika setiap diri melihat dirinya sendiri, inilah bagian paling menyesakkan dari hari setelah kiamat. Setiap manusia dipaksa, bukan oleh makhluk lain, tetapi oleh dirinya sendiri, untuk melihat seluruh hidupnya kembali. Semua perbuatan, sejak pertama kali belajar berjalan, hingga detik terakhir sebelum mati, muncul dalam tayangan yang tidak dapat dihentikan. Tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang terpotong, semua terlihat jelas, bahkan hal-hal yang manusia sendiri tidak ingat. Lebih menyakitkan lagi, manusia juga melihat niat di balik setiap perbuatan. Tidak ada lagi kepura-puraan. Mereka melihat ketika mereka tertawa, siapa yang disakiti. Ketika mereka berbohong, siapa yang dirugikan. Ketika mereka menolong, niat apa yang sebenarnya muncul. Ketika mereka beribadah, apakah itu karena cinta, kebiasaan, atau karena ingin dipuji? Ketika mereka diam, apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan? Pada titik ini, manusia tidak lagi membela diri, tidak lagi mencari alasan, tidak lagi menyalahkan orang lain. Karena fakta itu berdiri di hadapan mereka seperti bukit yang tidak dapat dipindahkan. Banyak yang menangis, tetapi air mata mereka tidak jatuh. Banyak yang berteriak, namun tidak keluar suara. Banyak yang ingin berlari, tetapi tidak ada ruang untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa berkata dalam hati, celakalah aku. Bayangan tak terlihat di belakang setiap manusia. Ketika manusia berdiri menunggu giliran, mereka merasakan sesuatu di belakang mereka. Sesuatu yang seperti bayangan yang tidak tampak. Bayangan itu adalah amal perbuatan mereka sendiri. Amal baik membentuk sesuatu yang seperti cahaya lembut di belakang punggung. Amal buruk membentuk sesuatu yang seperti kegelapan pekat yang lengket. Tidak ada manusia yang dapat melihat bayangannya sendiri, tetapi mereka dapat merasakannya seperti beban yang bertambah atau berkurang. Bagi sebagian manusia, bayangan itu terasa seperti gunung. Bagi sebagian lagi, terasa seperti angin sepoi-sepoi. Namun ada juga yang merasakannya seperti api yang membakar punggung mereka tanpa menyentuh kulit. 7. Hari di mana kekuatan indah hati diperlihatkan, tiba-tiba malaikat menyeru, hadapkanlah amal-amal kalian. Dan saat itulah terjadi sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Setiap amal berubah menjadi makhluk yang dapat berbicara. Amal baik muncul seperti sosok terang yang menenangkan hati. Ia tampak seperti gabungan antara cahaya dan bentuk manusia yang anggun. Amal buruk muncul seperti makhluk gelap, cacat, dan menimbulkan ketakutan yang mendalam. Mereka mengeluarkan suara seperti bisikan yang menusuk telinga. Keduanya memberi kesaksian. Amal baik berkata dengan lembut, aku bersaksi bahwa ia pernah melakukan kebaikan untuk mencari ridha Tuhannya. Amal buruk berkata dengan suara berat, aku bersaksi bahwa ia mengenalku namun tetap melakukanku. Manusia mendengarkan kesaksian itu sambil menunduk, karena semua penilaian kini bukan lagi milik mereka. 8. Ketika kediaman akhir mulai menampilkan diri, setelah kesaksian usai, cahaya besar di langit mulai memancarkan dua jalur. Jalur pertama, cahaya putih keemasan, lembut dan membuat hati tentram. Jalur kedua, cahaya merah kehitaman seperti bara yang belum padam. Semua manusia tahu, tanpa diberitahu, bahwa jalur itu mewakili dua tempat, surga dan neraka. Namun yang lebih membuat manusia gemetar adalah mereka harus berjalan menuju salah satu jalur itu sendiri. Tidak ada lagi keluarga, tidak ada lagi sahabat, tidak ada lagi kekasih, tidak ada lagi harta, tidak ada yang bisa menemani, tidak ada yang bisa membela, tidak ada yang bisa menolong.
Masing-masing berjalan sendirian, seperti saat pertama kali mereka lahir, tetapi kali ini menuju tempat tinggal terakhir. 9. Neraka yang bukan sekadar tempat. Bagi sebagian manusia, jalur menuju neraka terbuka lebih cepat. Dalam perjalanan mereka menyaksikan pemandangan yang membuat hati remuk. Neraka bukan sekadar tempat panas. Ia adalah kebenaran dari seluruh keburukan yang dilakukan manusia. Api itu bukan sekadar unsur pembakar, tetapi manifestasi dari segala ketidakadilan, kebencian, dan penyimpangan yang pernah dilakukan. Api neraka hidup. Api itu seperti makhluk yang mengenal tiap orang. Ketika seseorang yang bermalas-malasan mendekat, api itu menjerit, "Ia mengenalku, ia pernah mendekat kepadaku di dunia." Ketika seseorang yang menganiaya orang lain mendekat, api itu menggelora, "Ia bagian dariku." Tidak ada kata yang mampu menggambarkan rasa takut mereka yang mendekati neraka. Wajah mereka berubah, tubuh mereka gemetar, tetapi tidak ada yang mampu memalingkan mereka dari takdir.